Welcome to ya apa sih namanya nih? WTW Podcast episode 15. Kenapa? Nah, betul. Benar. Kemarin kita 13 dua Ingat kali loh. ya guys ya. Ingat ya? Ingat Gue aja lupa gua. anjir. 15 Orang-orang mah kita. menghindarin angka 13, anjing ini 13 dua kali, Cok. Iya, 14 kita skip aja. Iya, lupa. Gue lupa. Oke, selamat datang teman-teman. Tadi udah di open sama Dimas. Dan akhirnya kita Masih kembali bahagia. untuk nge-podcast lagi. Memang sengaja kita telat. Karena memang terlalu banyak juga yang ngomongin balapan kemarin. Nah, salah satu alasannya adalah kenapa kita sengaja telat gini, sengaja terlihat telat ya. Itu karena kita ngumpulin dulu berita-berita dan kita nggak mau bahas review ataupun nge-review balapan kemarin ya. Karena udah Udah diomongin banyak semua orang. banget. Iya, udah Ujung-ujungnya banyak. balapannya sama Betul. gitu ya kan. Nggak ada Ah. Mm-mm. beda gitu. Ya seperti itu, Lewis menang ya udah mau dibahas apa lagi gitu. Tapi kita akan coba bahas lebih dalam dan berita-berita Mm-mm. apa yang terjadi selama setelah race sampai hari ini. Hari ini adalah kita tag di tanggal 18, which is ya hari ini akan tayang juga jadi setengah 2 pagi kita. Dimas sudah kerja ya kan, jadi kerja banting tulang, nggak tahu tulangnya siapa dibanting sampai Iya. malam-malam ya kan. Si Rafif juga udah mulai sibuk, guys. Sudah mulai ada Pokoknya pekerjaan dia udah setelah mau gawe, coy. mengambil predikat pengangguran lama ya. Jadi apakah 19 juta pekerjaan itu nyata, Rif? Nyata, nyata. Nyata, nyata. Nyata. Gue merasakan nyata, 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 nyata. Oke, so ya mungkin kita review tipis ke apa-apa lah ya. Tapi lebih ke arah kayak, jadi ini ada poin-poin yang ditulis sama Rafif itu sendiri untuk kita bahas. Yang pertama adalah effort Luis sampai berhasil di titik menang ini. Lu mau ngomong apa, Rif? Viv. Berarti menurut lo Leclerc nggak Maksudnya, effort, Piv? Cuman Lewis doang ya effort apa gimana? Langsung masa kalau baru frame jadi baru framing, awal kalau langsung kalau kalau jadi framing sih framing, kalau anjing. jadi framing gini, Dim. Nggak langsung cepet banget framingnya. Lewis doang ya Buset, effort. buset, Berarti buset, buset. Leclerc enggak. Berarti emang nggak effort sih dia. Terus tapi gimana, Piv? Ya maksud gue kalau ngomongin 8 tahun ngapain dia? Bap, sama Wah, aja sama yang di biru-biru itu. Sama Waduh, aja waduh, waduh, biru-biru beda waduh. setahun doang. 8 Waduh, tahun waduh, ya? waduh. Iya 8 tahun ya, lama Iya, ya? Tapi dia iya. setahun sekali ya hitungannya ya, Apa tuh? podium. Menang. Tahun kemarin kagak. Kemarin Enggak, enggak 8 enggak maksud gua kan 8 tahun, tapi 8 kali menang dia. Oh, jadi Oh kalau di iya, average ya, rata-ratanya. Iya, kalau di Iya, di average per average musim average. sekali satu ya. tahun sekali dia. Ya, Iya ya, lagi, ya, benar betul, lagi. betul, betul, Iya betul. lagi, iya lagi, iya lagi. Sayangnya enggak, dua Setahun musim dia enggak. 2023, 2020, 2021. Oh, banyak 2025, ya ternyata ya. 2025 yang dia menang banyak kan Banyak. 2022. Iya, 22 sama paling 24. banyak 2022 sama 2025 Iya. 24. lagi 2024, gacor-gacornya. 24. 24 pernah 22 sama sekali doang 24. kalau nggak salah. 24 yang Enggak, 24. banyak. 24 24 berapa sama kali nih? 22 sama 24 yang banyak. Ah, bukan 2025 Sama ya? sama 2019 tuh 2 apa 3 kali ya? Gue lupa. Oh, 19 2025 tuh 2. dia sama Louis sih. Iya, benar-benar. Iya, iya. Terakhir pokoknya sama Sainz yang mobilnya lagi gacor banget itu. Iya, SF24 ya? 24 ya. 2024 24, ya. 24, 24. Oke. Itu gimana, Nah, ini Pip? maksud Lewis nah effort. ini nah ini yang mau gua point out effortnya Luis, Cok, yang gua salut dari tahun kemarin gitu kan. Turun dia dia dari awal musim 2025 dia dia apa namanya? Awalnya hype semangat banget kan tuh di interview macam-macam, gue nggak sabar driving internet macam-macam bla 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 bla. Sampai tengah musim performanya turun terus spiral down, sampai berapa kali dia bilang useless, terus ganti operasi otak anjing sampai kayak gitu-gitu, Cok. Terus ya udah akhir musim kan, eh reset macam-macam, terus akhirnya awal musim ini refresh mobilnya juga, apa namanya, reset total SF26, Semuanya lah terus ya. juga semuanya total. Akhirnya dia ngasih masukan, maksudnya dia udah ngasih masukan ke Ferrari dari tahun kemarin gitu kan, effort macam-macam. Karena ini kita udah bahas juga di Kemal ya, Dok.
soal Mhm. Yang yang Dimas Luis gak ikut sampai itu ya? eh, iya sibuk banget. Sibuk, 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 sibuk. Yang dia sampai surat-suratan ke Mhm. Jonathan kan. Tapi ya itu maksudnya gue bilang lagi ya itu maksudnya secara effort dan bisa ngerubah apa namanya kultur Ferrari itu ya cuma Lewis doang gitu. Seorang 7 kali juara dunia dan mungkin dengan caranya juga yang berbeda sama driver-driver sebelumnya yang juara dunia misalnya kayak Vettel, Pak Alonso yang mungkin lebih apa ya konfrontal ya bisa dibilang lah. Maksudnya kalau ngekritik Ferrari dan mungkin ya benar apa yang Bang Emil bilang juga gitu. Mungkin ya egonya Ferrari juga kena kalau misalnya cara gitu dan ini Ferrari udah Hamilton caranya udah benar terus juga mungkin bahasanya nyenggol ego dengan cara dengan benar juga kayak yang lu bilang Dok. Dan ya itu yang gue salut sih sampai sekarang Ferrari terus akhirnya pendapatnya dia feedbacknya bener-bener didengar terus pas udah didengar dikasih apa namanya brake disc-nya yang dari Carbon Industries itu langsung langsung on form dan ini juga maksudnya Ferrari juga artinya bakal lebih percaya lagi gitu ke depannya beda sama Leclerc yang malah eh. Jangan, jangan, jangan. Udah senior bro, tapi 8 tahun sumpah itu. tapi sumpah gila sih orang-orang kayak turn turn against Leclerc cepet banget anjing Hmm. dengan kemarin maksudnya udah mulai tuh dari Monaco kemarin cuma pas ini kemarin Leclerc malah kuali crash terus Hamilton ditambah pas balapan malah menang itu wah anjing gue liat di TikTok di X orang pada pada goreng Leclerc semua anjing. Iya. Hmm. Sementara sebaliknya di sementara itu di dunia lain, di tim yang silver itu, yang satu kenceng, yang jelek-jelek, yang itu kalah, yang kenceng-kenceng malah dihina-hina. Jangan dibahas, Perbedaan Berarti dibahas culture. lagi aja. berarti berarti Enggak. berarti berarti menurut lu tifosi lebih waras Dim. Iya lebih waras lah. Lu tau gak bercandaan TikTok. Misalkan hari kan kalau menang kan JJ TikTok sehari 4 hari 40 malam gua nggak ngerti itu kan ya. Lu Ini tau dua apa? minggu kayak dah. Diseriusin sama fans sebelah anjing kayak langsung bilang baru menang sekali udah begini. Heh, kita masih di atas. Lah, baper beneran, Bro. Astagfirullah. Aduh, Kak. Nggak, tapi Sombong yang gue gue salut ya gue sama tifosi sombortin ya, anjir. tifosi di Indonesia ya terutama ya. Itu tuh mereka ini loh, mau menang mau kalah semua dijijiin. JJ yang penting. Lu tau nggak Iya. kalau kalau Iya. ada ada orang kalau ada orang ngata-ngatain bacot panjang net, komentarnya jawab apa? Satu satu stiker, diam dan lihatlah. Anjing, Lewis lagi begini. Iya, kalau nggak sudah malam apa sudah paham kayak gitu, Ayo. anjir lucu banget. Nggak, pokoknya Ini aneh-aneh deh. Pokoknya jujur, aku gue rajin. gue sih seneng ya, terhibur banget sama kelakuan tifosi dari zaman kapan gitu ya kan. Maksudnya Iya. JJJJ ini kan kalau nggak salah dari 2 tahun atau 3 tahun yang lalu udah Dua ada ribu gitu empat kan. lah. Cuman Iya, iya. gongnya itu sebenarnya dari tahun lalu gitu loh. Gongnya JJ Tifosi ini bener-bener dari tahun lalu kan. Itu Ya. bener-bener kayak wah kacau sih. Seru banget. Gue nonton ini gue seneng gitu loh. Maksudnya hiburan juga gitu loh. Menarik, Hmm. menarik, menarik. Terus kalau McLaren kalah, bukan kalah, maksudnya nggak masuk podium gitu ya. Lambe Racing tuh si Etsa biasanya tuh posting kayak eh, apa salam dari kita yang di podium semua tuh salam dari kita. Mhm. Kita cuman mau ngomong, cuman mau tanya McLaren mana? Mau mengucapkan McLaren ya, di mau mana? mengucapkan. Iya, kayak gitu-gitu tuh. Anjir lucu banget. Driver Shopee Food di mana ya gitu. Iya, first of pivot di mana? Kayak gitu-gitu loh. Itu tuh maksudnya hiburan ya. Kalau buat gue sih hiburan Hmm. sih. Lucu banget Iya, jadinya, cuy. Mungkin hiburan beda ya guys. kalau 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 sebelah beda ya. Iya, kita kan fans itu, fans biasa karbit, ketawa-tawa. Mereka mereka kan fans serius, sans. Oh, benar 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 Eh, Tapi ya itu benar yang gue benar. salut gitu. Maksud gue ya cara menikmati F1 harusnya seperti itu. Kita sebagai penonton ya kita seru-seruan aja gitu ya kan. Nggak perlu lah Hmm. diserusin kayak, wah harus ini, harus itu. Lalu siapa? Maksud Santai maksud gue aja, tuh santai aja. iya maksudnya dalam case-nya Anthony Lemarasa lah yang gue kepikiran juga kan orang-orang maksudnya di fanbase masing-masing sindir-sindiran nih.
fanbase Antonelli sama Russell. Cuma kalau buat di akun-akun banter tuh ya udah itu kayak jadi lucu-lucuan aja sih. Kayak contohnya gini, Toto Wolff kan eh, di bercandaan dia bilang, "Ayo, I always treat my drivers fairly. Kimi Antonelli and who's the other one." Dia kan orang pada bercandanya kayak gitu ya. Kalau kalau akun-akun banter mah Kimi apa George Russell apa namanya Kimi Antonelli ya who's the other one. Cuma ya gak usah diseriusin lah anjing. Maksudnya kayak gitu ya udah. Ya, Sama ya aja mau kayak Piastri Norris kayak tahun kemarin nih bercandain aja. ya gimana kan sebagai orang kan anggap itu serius kan. Ini tempat serius bukan tempat asbun gitu. Maaf. Oke, terus lanjut. Tadi ngomongin soal Ferrari, karena kan mereka dia kan kemarin menang dominan banget nih. Sepanjang weekend dominan banget. Dari Jumat, Sabtu, FP1, FP2, FP3. Banyak orang yang bilang kemenangan tuh beruntung. Tapi menurut gue itu tuh nggak beruntung. Karena banyak faktor yang bikin Ferrari itu kemarin kencang. Satunya upgrade. Fromming, bener nggak, Pif? Betul. Banyak Fromming ada juga 8 ada upgrade. Fromming dan satu dari delapan itu adalah update velg, cover velg yang Velg, katanya ngaruh velg, buat iya. tire Asik wear, bridgingnya, asik boleh. buat yang katanya ngaruh buat mengatasi masalah dari tire wear itu sendiri. Yang katanya kan itu kan masalah Yes. mereka dari kapan tahu kan ya. Akhirnya tersolve nih. Mm-mm. Cuman gara-gara velg. Kenapa? Velg Kok bisa, itu Bib? bisa signifikan itu. Jadi karena Ah, eh kalau di tahun-tahun kemarin selama regulasi ground effect itu kan dia velg tuh distandarisasi kan sama semua semua tim. Dan baru nih buat di regulasi tahun ini itu velg itu baru dibebasin lagi. Jadi tiap tim tuh boleh desain velgnya masing-masing. Dan kemarin itu ah, dan kemarin itu Ferrari itu bawa upgrade juga mereka kan kolaborasi terus kok nggak salah tuh sebenarnya udah lama dah sama BBS ya dari iya Jepang. iya PBS. Hmm. Supplier velgnya dari Ferrari. Jadi mereka itu ngedevelop update velgnya di mana gimana caranya panas dari brake-nya itu nggak ke apa namanya nggak ke nggak keban, radiasi ke nggak kena, ban, heeh. Ke temperatur bannya. Jadi kayak langsung langsung ikut outwash ya. jadi ikut kayak jadi apa ya istilahnya kayak nge-create airflow di dalam bagian velgnya itu buat nge-carry heatnya itu nggak masuk ke ban. Nah itu pinter sih. Dan dan katanya sih ini baru Ferrari yang nemuin solusi ini gitu. Tapi kayaknya nggak tahu ya. Gue sempat baca juga. Kayaknya Hmm. bukan Ferrari doang deh. Mercedes juga melakukan itu kan. Maksudnya ada Update velg. upgrade di peleknya juga kan. Iya mungkin Gua lupa Mercedes kalau spesifiknya Mercedes. Mercy ngelakuin juga tapi karena Mercy nggak punya problem spesifik soal ban jadi update-nya Iya nggak kayaknya terlalu Nggak bukan di muncul situ. nah sih. Iya nggak sih. terlalu Iya ya. nah Ferrari kan punya nih jadi itu tuh ngefek banget langsung kelihatan gitu efeknya Mm-mm. signifikan di balapan kemarin itu dan emang kebukti Mm-mm. banget sih itu pas mereka dengan sama-sama ban baru Russell sama si Lewis beda 5 lap sih tapi let's say ban sama-sama baru lah ditinggal Pok dia Pak dia abisin itu gap 20 detik anjing. Mm-mm. Dan yang Iya itu gila menariknya sih. adalah pada waktu dia pakai hard di 24 lap terakhir setelah Hmm. VSC, itu dia nge-push terus, itu bener-bener nggak kelihatan banget gitu loh tire decknya. Iya, Iya nggak beneran. ada Hah. wearing Ngilang sama ngilang. sekali kayak kayak itu. Mungkin kalau itu Nggak kelihatan kalau itu dua tiga balapan iya abis Iya kayak iya space-nya kemarin. iya. space-nya nggak terlalu Heeh. menurun gitu loh. Heeh, Mm-mm. enggak malah makin kenceng malah sampai ending. Iya karena lebih fresh itu Mm-mm. aja. Ya Cuman maksudnya cuman nggak 5 lap. kan biasanya gitu kan. Biasanya tuh Ferrari kayak even pakai ban hard atau apa gitu ya, udah masuk ke lap 15 ke atas, itu udah Mm-mm. biasanya ngedown tuh langsung turun pace-nya. Ini Mm-mm. kemarin tuh bener-bener anjir kacau banget ya. Iya Sekenceng itu, makanya Pak. biasanya kan kita lihat Ferrari dari kemarin-kemarin ya awal-awal balapan oke lah biar bisa ngimbangin Mercedes ngikutin tapi lama drop Ya, terutama kayak di Australia di Cina kan awal-awal balapan Itu paling kelihatan itu kan sih kayak ya. gitu masalah itu. Heeh. Cuma kemarin tuh pas akhir-akhir ban off aja tuh nggak bener-bener kayak drop off banget gitu loh pas awal di stint pertama nih kan stintnya Russell kan itu di medium kenceng banget ya sebenarnya. hmm, Tapi Louis sendiri tuh di akhir Bansof nggak drop off-nya nggak begitu parah dan pas di medium pas sudah dipakai hard wah itu gue nggak expect sih bisa pace-nya bisa stabil gitu konsisten ya. banget dari Louis Yang ini soft malah sampai gue akhir ngeliatnya stint bukan bukan drop off, Viv. Gue ngeliatnya malah kayak nahan. nahan ya. Karena GP kayak
di angka itu dan nahan. Gue pikir ini bakal drop. Wah, Hmm. ini sih mereka salah strategi nih, pakai stop di awal terlalu agresif buat di sirkuit ini. Ternyata pas lihat gamenya, Hmm. oh gamenya stay aja sampai dia pit stop. Iya, nggak, maksudnya menambah pun nggak ini loh, Menambah nggak, enggak, orang juga iya, enggak. mhm. Konsisten maksud gue bisa Iya nahan ya. pace konsisten itu sih, dan ya mungkin emang bener dan nemu solusi di situ gitu loh secara temperatur dari Hmm, temperatur bannya. menarik, menarik. Cuma Terus, ya kita lihat nih di Austria nih nanti gimana. iya sih, harusnya Apakah sih. emang beneran, apakah emang beneran proven atau ini bisa dibilang kalau di bola tuh apa ya, purple patch gitu kan, sekali Hmm, one off performance doang yang tiba-tiba gacor, Anjay, one off ya. one off ya, kayak kayak password Maldonado cok. Satu satu itu dipakai sama kartunya di situ. Ya iya. udah itu Habis doang. tuh kartu asnya. Iya. Nah ya Bener, makanya bener, bener. jadi proving groundnya juga lah. Tapi kalau misalnya di Austria ternyata gacor juga kayak kemarin di Barcelona, Mercedes bisa panik sih menurut gua, apalagi ada update audio kan. Hmm, bener, 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 bener. Nah, Mhm. kemarin kalau misalnya Lewis Hamilton sebagus itu, ini beda nih sama Russell nih. Russell improve dari Hmm. balapan-balapan sebelumnya. Karena ya kita tahu juga ternyata Russell balik pakai settingannya dia sendiri gitu kan. Sorry sorry, Di mumpung ini Barcelona kemarin. lagi temanya World Cup, gua hydration break dulu. Jadi lanjut lanjut. Lanjut. Ih, najis banget. Najis banget. Nah, eh dia improve. Tapi Ya, tapi setuju. kan di race sebenarnya secara pace di akhir-akhir terutama dia kalah. Tapi kan eh, ada ada ini nih, ada omongan juga dari orang Mercedesnya bahwa mereka pada waktu pit di terakhir itu tuh apa namanya ada adjust wing depannya yang Hmm. ngebuat akhirnya mobilnya itu jadi sedikit lebih unpredictable, yang Hmm. ngebuat akhirnya Russell kalah pace sama Iya. Kimi dan Lewis juga gitu. Walaupun memang dari Totonya sendiri juga pada waktu di interview dia bilang kayak ya mau gimana pun Lewis udah nggak bisa kekejar gitu. Jadi fokus Iya kita iya. adalah untuk bertahan di P2 dan P3 kayak gitu kan. Hmm. Eh so menurut lo ini kan orang Mercy-nya sendiri ini yang ngomong untuk Hmm. masalah wing depannya yang tiba-tiba di-adjust dan salah adjustnya. Bentar, itu adjustnya tuh based on Nah tim ya, siapa strategi siapa yang atau minta? dari Rasul sendiri sebenarnya? Gue tuh lupa deh. Gue 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 lupa juga sih. Pokoknya dia salah adjustmentnya. Gue nggak tahu siapa yang Hmm. minta ya. Gue nggak tahu siapa yang minta Russell-nya sendiri. Tapi menurut gue agak aneh sih kalau misalnya dari timnya sendiri yang Iya tiba-tiba sih, biasanya kita pembalap adjust sih ya kalau gitu. framing ya. Hmm. Ya, ya, Hmm. agak aneh juga kalau misalnya itu. Kalau permintaan Russell kayaknya masih make sense. Terus habis gitu si timnya melakukan kesalahan, kayak misalnya Hmm. kelebihan satu klik atau kekurangan satu klik. Nah itu jauh lebih make sense. Tapi kalau itu permintaannya George Russell, ya yang menjadi pertanyaan gue adalah kenapa George Russell minta itu aja sih. Maksud gue kayak berarti ada sesuatu di dia ngerasa kurang mantep di mananya gitu. Itu bisa jadi sih. Ini gue baru baca. Ternyata masalah di adjuster gunnya error. Jadi harusnya di adjust seberapa, cuma kayaknya entah itu kelebihan atau kekurangan jatuhnya. Iya, Sih kelebihan ya akhirnya. salah di wingnya, jadi wingnya Hmm. kebangetan drop di itunya. Betul, ya bisa jadi di situ sih error error dari gunnya. Ya kalau kata gue pribadi nggak bisa di blame ke timnya sama sekali sih. Itu lebih ke arah kayak faktor luck aja sih. Nah, iya, Kalau menurut gua benar ya, benar benar. faktor luck aja Tapi mobil karena lagi enggak, Bang. ya soalnya Lah si itu Kimi mogok. ya, mogok Oh gitu. iya. Iya. Dan maksud gua kayak lebih ke arah kayak ini tuh sering terjadi di tim manapun di pembalap siapapun gitu ya kan. Maksud gua bukan salah aja sih ini jatuhnya, lebih ke arah kayak ya ini force major aja, tiba-tiba gun adjusternya rusak atau gimana gitu kan. Ya sama kayak dulu deh waktu lu masih inget gak yang di Monaco itu si Bottas nggak bisa dilepas Yang anjing ya, buat iya Oh, sampai bannya ya tiga sampai sampai seminggu. 3 hari apa ya? Eh, 3 hari iya nggak salah. iya 4 hari, Balik tiga ke hari 4 di bahasa balik hari. ke Inggris baru Brackley baru baru bisa baru dilepas kebuka. tuh. Iya, apakah itu kesalahan tim? Nggak juga menurut gua.
Iya Ya kan iya. itu will nut-nya aja yang udah kadung jatuh cinta sama bannya itu sendiri kan. Nggak mau Dipeluk. lepas dia. Hmm. Gitu. Ya itu Hmm. benar-benar kayak gitu kan nggak bisa kita prediksi ya sebenarnya. Cuman Hmm. ya banyak banget yang langsung bilang bahwa tim RS ini tim magang terus kayak gitu-gitulah. Maksud gua kayak aduh Gila. Hmm. jangan deh kata gue sih. Jangan ya. Aneh jatuhnya Hmm. jatuhnya kalau ngomong gitu tuh aneh sih. Sebenarnya kalau dari Russell sendiri sih, misalnya itu emang purely dia pace dropnya gara-gara apa namanya adjuster guardnya itu, menurut gue ini bisa sesuatu yang jadi boost confidence-nya dia juga sih. Misalnya emang Hmm. dia, oh ternyata emang problemnya di di apa namanya di wing adjusternya itu. Dan secara pace sebenarnya gue kuat banget misalnya dia dia ngerasa gitu. Ya itu menurut gue confidence boost juga sih ke depannya. Soalnya kan Iya ya. secara pace-nya Russell sendiri sepanjang di Barcelona kemarin tuh gacor banget, kenceng banget dari praktis, Hmm. dari quali gitu kan dibanding yang lainnya. Dan ini menurut gua kalau misalnya ini bukan masalah dari Russell yang nggak bisa adjust ke ban hardnya apa gimana atau sama mobilnya, menurut gua dia bisa pede sih ke Austria nanti. Karena kan pasti awalnya bingung nih setelah balapan di misalnya habis balapan kemarin atau selama balapan kemarin nih, kok gue pelan banget, kok gue disalip Kimi kan, bisa aja gitu kan. Dan itu bisa jadi masalah confidence dia juga. Tapi setelah balapan kalau misalnya dia udah tahu soal masalah di wing adjuster ini, dan ini bukan masalah di dianya, itu bisa jadi confidence boost ke depannya sih buat dia. Iya, setuju, setuju. Karena settingannya sendiri dia udah nemu kan. Maksudnya Betul. balik lagi ke settingan awal dan pace-nya jauh lebih gacor gitu kan. Hmm. Walaupun memang ya Luisnya emang kenceng banget kemarin gitu. Cuman Betul kalau betul. kita ngomongin Russell-nya sendiri, menurut gua itu improvement yang luar biasa dari Russell gitu loh. Dan Hmm. eh, ini yang kita tunggu gitu loh. Pace-nya dari Russell ini yang kita tunggu gitu loh. Untuk bisa bersaing sama Kimi Antonelli gitu. Dan menurut gua itu akan jadi battle yang seru banget kayak di Kanada harusnya. Yang di Catalunya Iya kemarin. Kalau betul. misalnya nggak ada problem ya. Nggak ada Hmm. problem Kiminya, nggak ada problem untuk Russell-nya juga. Menurut gua itu akan jadi battle yang bakalan seru banget kejar-kejarannya. Yang dimana Hmm. Kimi udah beberapa kali sampai di warning masalah track limit, tapi dia tetap nge-push untuk pengen pengen ngejar lah intinya seperti itu kan untuk dapat poin yang kalau bisa lebih bagus daripada Russell ya karena dia tahu juga mungkin ya walaupun dia nggak ngomong ya gue fokus race per race dan segala macam ya benar tapi nggak mungkin dong lo Dalam hati pasti tetap ada gue pengen Jurdun. Nggak mungkin itu enggak. itu itu maksud gue. Itu dia ada egonya juga, Cok. Mm-mm. Tapi kalau menurut lo sendiri, Dim, itu gimana? Untuk Russell kemarin. Gue seneng ngelihat dia improve kemarin juga gue di video itu gue bilang kalau gue tetap senang rasa namanya confident buat ke depan lagi tapi tetap ternyata kemarin tuh Kimi bikin statement di balapan itu kayak lu lagi on form aja gue masih di depan lu gitu kayak seolah-olah gitu loh. Maksudnya ini gue Nah, ngeliatnya aja ya gitu dan juga Dari pas balapannya. dari balapannya bukan omongannya Oke. ya dari balapannya. Terus pas kelar balapan Kimi nanggepinnya santai kayak gimana balapan tadi? Ya namanya balapan ya udahlah jebol-jebol gini aja this is racing anything can happen. ah, Dah beres. Jadi dia tuh apa ya? salut 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 salut. DNF bukannya malah turunin confident atau dengan bla 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 ngomong segala macam malah bikin confident. Gue malah lihatnya makin pede loh setelah dia DNF kemarin. Hmm. Karena Hmm. sebelum DNF itu tuh dia udah nyalip si lawannya dia itu. Jadi kayak masih nunjukin kalau gua tuh kemarin kalah cuma gara-gara DNF loh. Bukan Hmm. gara-gara bukan gara-gara gue yang kalah. Jadi gua tuh kalah di posisi depan. Iya iya. Jadi gue bukan Itu DNF sih. di posisi belakang. Jadi kayak masih nunjukin kalau gua bisa. Jadi makanya gue kemarin nggak lihat ada penurunan confidence dari Kimi sih. Dan juga gue ngeliat confidence Russell kemarin pas setelah pole sih. Oh oke sih. Dan Hmm. ya Russell emang jangan dibiarin kabur di depan deh. Hilang kayak Betul kemarin. betul betul. Tapi Dia ya tuh dia kemarin tuh emang harus dia kayak siapa ya? sorry. Kayak Marquez dia. Pip. Marquez tuh kalau Peko kayak dibiarin Peko. Peko Peko Peko. Peko, ketika lo udah Peko dapet iya clean ketika air, di udah depan kabur. kabur Tapi dia. kalau Soalnya diduelin soalnya kewalahan dia. soalnya Peko sama kayak Russell, Cok. Kalau kalau stuck di belakang ya udah susah majunya. Nyangkut. Tapi kalau di depan Nyangkut. kabur. Iya, kabur. Heeh, heeh. Ya nomor Itu satu sih. sama 63 lagi. Iya juga ya. Iya juga ya, gue bernyadar anjing banget.
Bener 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 bener. Ya benar-benar benar. Gue Tapi ini setuju. sih makanya gue excited sih. Maksudnya Russell awalnya tuh gue kira ini kayaknya dia bakal bingung sendiri sih disalip Antonelli gitu meskipun dia kencang dari awal weekendnya disalip sendiri tapi setelah ada tahu masalah di wing adjuster terus balance mobilnya jadi nggak karuan gitu kan Iya dia sih bisa sama. tetap pede gitu balapan selanjutnya di Austria gitu jadi Hmm, gue excited juga ngelihat ini Antonelli sama Russell dua-duanya sama confidence gitu. Hmm, iya sama-sama confident, iya. sama-sama kenceng, terus juga Lewis on Dan form. Mereka harus pakai Nah team order nggak sih? Kalau betul. emang dua-duanya Nah, pada tapi kenceng. gue tuh masih penasaran. Kalau gue tuh pengen pengen skenario-nya adalah seperti ini. Kimi yang di depan, Russell yang ngejar. Gue pengen itu, jujur. Karena kita iya belum sih pernah lihat kayak benar gitu benar benar gitu. benar. Yang dimana kita tuh selalu ngelihatnya adalah Kimi yang Russell yang ngejar. dikejar sama Kimi dari jarak berapa gitu kan, Ya, dari berapa jadi berapa. Nah kalau misalnya dibalik, kalau Kimi yang di depan, Russell yang ngejar, itu belum pernah terjadi nih. ya belum pernah orang kakak kejar. Lu jangan asbun pakai data, Oh iya betul betul betul. Jangan asbun, Cok. Gak jangan boleh, gak boleh, gak asbun boleh. Ya, pakai tapi emang Ini data. gimana dong? F1, Ya boy. faktanya setiap emang Kimi di depan ya dia kabur. Hmm. Gimana dong? Ya kalau merasa di depan dikejar sama Kimi. Di Kanada pun nih, di Kanada pun Kimi ngejar dan pas Kimi di depan jauh. Jauh meskipun yang lebar juga sih. Iya, meskipun itu juga ngejarnya gara-gara overtake mode sama Kiminya lebar doang. Hmm. Oh, berarti lu nyalain regulasi, Dim. Enggak Wah, ada, enggak nyambung. Enggak. Framingnya Ya enggak, kan lu kan goreng, lu bilang goreng. gara-gara overtake mode. Lo, enggak lah overtake lo. Overtake mode mah ya overtake mode lah. Oh, berarti dia salah Oh. regulasi berarti ya? Menarik juga sih. Main nah, bensin kayak sama gua lo. menarik tadi sempat disinggung sama Dimas. Kalau misalnya battle kayak gini, eh, langkah baiknya apakah harus ada tim order? Soalnya kan kalau kita ngeliat Lewis udah mulai on form nih, Ferrari Nah, udah mulai on itu sih. form. Ya, kita Mm-mm. ngomongin Ferrari aja deh, jangan jangan Hmm. Lewis kesannya kayak Lewis lah. condong ke Lewis doang gitu. Lah Maksud gue emang, Kan kayak, emang. emang. tapi kan ini Ferrari juga Pak. Gitu. Ya, Ah, nah maksud gua Ferrari udah mulai ngejar nih. McLaren ya. juga mungkin akan bisa jadi dapat juga nanti nextnya. Kita nggak tahu. Siapa McLaren tahu masih Red Bull juga bertengah udah mulai musim. dapat karena kemarin Red Bull juga pace-nya juga bagus banget sebenarnya. Cuman unlucky aja sih. Beberapa kali unlucky aja. Sama Star Verstappen, jelek. iya Verstappen kayak unlucky aja. Hajar juga unlucky, sempat ngedrop ke 13 walaupun finishnya di 6 lagi. Itu bagus banget. Nah, menurut lo menurut lo semua kira-kira Mercedes harus ada tim order nggak kayak misalnya kayak di McLaren, Papaya Rules dan segala macem supaya seenggaknya Mercedes bisa ngunci WCC-nya dulu. Sebenarnya sebenarnya menarik sih kalau misalnya apa namanya kan Mercedes menurut gua nggak pernah ada di posisi di mana ketika mereka lagi fight buat championship itu ada tim lain yang ikutan dan pace-nya Yang bisa intervensi samain ya. terus gitu. Heeh. Bahkan pas dulu zamannya Ferrari Vettel pun ya cuma di awal-awal doang terus habis itu ya udah dan itu juga lagi eranya Bottas kan dan Bottas pun ya udah obvious second driver gitu kan. Dan waktu zamannya lagi panas-panas sama Rosberg pun itu nggak ada saingannya Mercedes gitu. Jadi gue gue kepo sih maksudnya apa tindakan apa yang bakal diambil Mercedes ketika dihadapin sama situasi ini karena mereka sebelumnya nggak pernah dihadapin sama situasi ini gitu. Nah, Situasi di mana ada pertanyaannya adalah menurut kalian perlu nggak harus ada tim order atau ya udah biarin aja, as is aja, tarung-tarung aja. Tapi bisa jadi yang dikorbanin WCC-nya itu sendiri. Oh. ya itu sih. Nah, menurut lu gimana, Dim? Toto kemarin bilang kita nggak akan bisa menang kalau mobil kita masih jebol-jebolan. Hmm. Jadi kalau itu dari situ sih kita bisa ngeliat ya kalau Toto tuh masih ngincer WCC banget instead of WDC. Mm-mm. So, menurut gue kayaknya kalau di situasi tertentu tim order masih dibutuhin sih. Enggak, kita kita nggak usah buta fakta lah kalau Jordan tuh beberapa emang perlu tim order. Even Senna juga dulu pernah di tim order kok sama timnya juga sama Berger terus juga Prost lah terus juga Schumacher, Lewis juga sama Bottas, Verstappen sama Perez. Jadi tetap butuh buat amanin kecuali di ending-ending yang mereka udah merasa mereka tuh udah punya advantage jauh, Mercedes udah bisa menang WCC. Nah, lu bebas dah ngapain aja.
paling itu jauh banget sih masih di ending season sih. Dan itu pun Iya. kalau masih mereka CFC contender nih. Kita nggak tahu kalau di tengah-tengah Mhm. ada yang fake salah satu dari mereka. Toto juga nyinggung sih kemarin ya itu soal masalah urusan tim order ini kan karena kan ya Antonelli biar lama Russell ya lulus waktu yang lumayan lumayan juga gitu kan bahkan dia kira-kira tuh nyampe 4 sampai 6 detik lah gara-gara battle dua dua pembalap itu kan Antonelli sama Russell. Iya kan Lewis 3 detik Kayak lebih cepat dalam dalam berapa lap tuh? 3 detik jauh nah anjir kagak gaining nah banget. iya kan makanya dan kayak sih ya bakal ada some form of team order lah. Gua nggak tahu maksudnya seberapa ininya seberapa gedenya atau signifikannya cuma cuma kayak sih kalau di skenario kayak skenario kemarin terjadi lagi di mana ada satu pembalap yang secara pace nggak begitu kenceng entah itu Antonelli atau Russell menurut gua ya bakal ambil tindakan sih soalnya kan ya pasti yang diutamain lagi-lagi kan ya WCEC kan gitu dan ini masih masih awal musim banget. Nah, oke, oke. Menarik karena kenapa kita singgung ini karena sebenarnya menarik gitu loh. Di tahun lalu McLaren itu banyak analisis dan banyak yang ngomong juga bahwa sebaiknya kalau McLaren ini tim order aja, langsung kasih tahu driver satu, driver duanya siapa, tentukan aja gitu kan. Pada waktu itu Lando versus Piastri lah, istilahnya seperti itu ya kan. Banyak yang bilang bahkan Nico Rosberg juga bilang kayak ya harusnya Zac Brown harus berani untuk ngambil siapa yang di depan dia biar Ya harus tegas ya. biar aman lah, WCC ini biar aman gitu kan. Sampai akhirnya mereka agak tertunda sampai di Qatar baru ngunci WCC. Nah, Singapura Singapura Qatar tuh yang mereka Qatar blunder safety car. Singapura tuh inget nggak yang Piastri Oh nggak iya ikut bener. selebrasi? Yang Norrisnya penalti ya bukannya Qatar ya yang mereka di Qatar. WCC-nya langsung Enggak, hura-hure di sana. enggak di Singapura. Yang si Piastri yang nggak diajak yang nggak ikut naik ke podium itu. Singapura itu Iya benar Singapura. benar 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 Ingat benar ingat benar. gue itu pokoknya Zac Brown tuh nyipok kamera anjing itu Singapura. Oh, iya. Oke, oke. Yang Hmm. Piastri Oh, nyopot radio. Iya hmm. itu Singapura. Oh, oke. Nah, ya itu maksud gua eh kayak gini nih. Kalau misalnya ada tim order, menurut lo idealnya itu seperti apa? Russell di belakang. Langsung ya, Wak. Langsung ya, Wak. Enggak. Driver yang kelihatannya nggak menang langsung terbelakang. Nggak usah kesian. Dia punya potensi dia nih. Enggak. Kalau emang lu lihat udah nggak punya pace, ke belakang aja. Lindungin yang depan. Hmm. Yang Hmm. depan Kejar siapa? jadi kayak kejam-kejam sekalian kayak dulu Barrichello Schumacher. Kalau lu mau menang ya utamain yang kenceng. Hmm. Berarti berarti kayak Papaya Rolls kemarin dong. Siapapun yang di depan dia yang ini dong, yang Iya. Ah, diutamakan. apakah Prioritas. berpotensi ada konflik? Of course. Apalagi dua-dua Iya. pembalapnya egonya We- gede banget nih. Yang satu kalem tapi ego, yang satu ego sama ego gitu loh. Hmm. Tapi ya that's the best we can do at least. Karena kalau dibiarin battle, kita nggak tahu mereka kapan nabrak. Hmm. Betul. Kayaknya 2016. kayak feeling gue bakal setidaknya kalau battle bakal kejadian sih senggol-senggolan. Pasti Wah, Senggol-senggolan aja jadi bakal. either Kimi yang lagi defend atau Kimi yang lagi defend. Hah? Ngerti maksud gue? Hah? Jadi Oh goblok. oh anjir. Lu tetap mikir ya Kimi yang di depan ya. Oke. Ah. Ya, gue sih lebih setuju kalau misalnya Papaya Rolls terjadi di Mercedes juga sih kalau misalnya harus Hmm. ada tim order ya. Karena Hmm. Iya, apa yang dilakukan McLaren tuh sebenarnya fair banget kalau buat gue. Gue Betul. sebagai fans McLaren ya gue melihatnya itu fair. iya, iya, Siapapun iya. yang di depan di lap satu ya udah itu yang harusnya yang diutamakan gitu loh. Makanya ada beberapa kali kayak misalnya di Monza gitu kan. Banyak orang yang wah itu mah menang Norris juara gara-gara Papaya Rules dibantu Papaya Rules ya. Memang aturannya seperti itu. Emang gitu Norris lah. udah 90% di depan masa iya harus Hmm. ngalah sama Piastri. Itu Hmm. sih. Seenggaknya Jadi nggak tim fair tim gitu tim tuh kalau tim misalnya tuh dia harus doing their best buat ngebalikin posisi itu. ya ya ya. Hmm. Makanya dibalikin dulu ke posisi awal, habis gitu ya udah setelah itu lu pada battle deh boleh gitu kan. Which is itu fair. Maksud gua gini, mungkin terlihat bodoh kali ya, tapi menurut gua itu fair banget. Ya mau nggak mau gitu, karena
oke, lu mau ini ke Piastrinya dibolehin tanding, tarung untuk ke depan. Ya oke, oke nggak apa-apa. Tapi Norris juga berhak untuk tetap di depan gitu loh, karena Hmm. mengambil posisinya lagi gitu. Karena ya memang dia udah 90% lapnya selama balapan itu dia di depan, gitu. Bukan masalah, ya oke kalau masalah apa Hmm. namanya, kan ada masalah kayak di, iya pit stopnya jangan, ya kan yang salah timnya gitu. Ya benar, salah timnya, makanya mereka mengkoreksi itu dan itu yang terjadi Hmm. gitu loh. Hmm. Gitu. Nah, menurut gua Tapi gue itu ini bisa sih, bisa diterapin di Mercedes sih kayaknya. gue penasaran juga misalnya itu diterapin ke Mercedes gitu. Mereka berusaha adil dan misalnya salah satu driver dikasih team order lah. Misalnya lu pelan, lu kasih jalan gitu kan kayak dibilang Dimas tadi. Tapi dengan dua pembalap ego kayak gitu, apakah mereka bakal nurut? Ngelihat kita misalnya Iya example tadi sebelumnya makanya itu gue kayak bilang. kayak Vettel terus siapa lagi ya yang bebal tuh Verstappen juga Verstappen. kan. Iya, maksudnya kan driver-driver ego yang pengennya menang 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 gitu kan, apalagi ini buat World Championship gitu. Hmm. Apakah mereka bakal nurut gitu kalau dikasih team order? Gue kayak inget tuh Menariknya, Vettel, ya, lanjut lanjut. gue kayak inget tuh itu Vettel yang di 2019 tuh terakhir yang ada team order yang di Rusia, ingat gak lu? Iya Rusia, Jadi Leclerc Brazil. Leclerc yang di depan waktu itu dia kalau nggak salah tuh tim briefingnya dibilang Leclerc tuh bakal ngasih Singapura juga Vettel, jangan lupa. enggak tapi Singapura kan itu emang Singapura iya, maksudnya bener Pip. Singapura yang paling parah sampai Vettel menang. Iya, sampai Vettel nge-undercut Leclerc, overcut Leclerc. tapi bukan itu buat ini ya buat nge-cover Hamilton kan anak Hamilton ini Awalnya undercut kan duluan. Vettel melakukan undercut itu hanya untuk itu kan, Cover hanya Hamilton. untuk nge-cover kan, tapi malah di Iya. Oh, depan. jadi dia kesalip Leclerc ya, tapi terus Ya, dibiarin Leclerc-nya kan. Ya ngamuk-ngamuk ya. kan, kayak, woi ini Iya iya nggak iya. adil woi, nggak adil woi. Gitu. Nah, terus di Rusia tuh si Vettel bebal juga tuh di briefing timnya dibilangin. Ini Leclerc kan startnya di depannya Vettel, ngasih ngasih slipstream bantuan ke Vettel buat tetap di 1-2 Ferrari. Tapi si Vettelnya bebal, malah nyalip Leclerc di tikungan satunya. Nah, itu Iya, loh maksud gue ditarungin. kayak driver kayak gitu ya, maksudnya yang egonya menang, pengen menang terus tuh apakah bakal bakal nurut gitu ketika dikasih team order gitu. Apalagi Nah sekarang itu ya yang udah itu turut yang stake-nya kita ya buat World tungguin. Championship. Mm-mm. Itu Nah, dia. menariknya Oscar Oscar sama Lando ya sama-sama ego, mereka juga tarung untuk WDC, tapi bisa. Hmm. Ya, Iya, memang tapi mereka sulit bisa. sih. Apalagi Hmm. taruhannya kan WDC kan. Maksud gua Hmm. sebenarnya bukan masalah. Iya lebih ke personalnya masing-masing aja sih, mau apa enggak. Nah, Dia nah mereka itu lebih maksud ke gue. arah mana gitu aja sih. Kalau kata gue ya, Hmm. bisa aja Maksudnya, sebenarnya eh, bisa aja. maksudnya gini, meskipun Piastri sama Norris ego, tapi mereka tuh tahun kemarin terang-terangan bilang kalau mereka tuh nggak mau yang melakukan apapun buat menang sendiri gitu loh. Ya ya ya. Piastri sama Norris. Nah, maksudnya apakah Antonelli sama Russell tuh punya punya pemikiran yang sama kayak gitu loh? Apakah mereka bakal cenderung lebih kayak Verstappen sama Vettel itu? Mhm. Nah, Ya itu dia makanya makanya. makanya itulah susah bro. Maksud gue Lando itu Lando itu mentalnya sih bagus ya. Piastri Bagus, juga bagus. gitu loh. Jadi Heeh. gue heran aja yang bilang masih ada yang bilang kayak fans Lando goblok-goblok apa gimana, bro, come on lah, jangan kata gue mah. Lando tuh keren, cok. Piastri Lando juga keren keren. keren Maksud keren gue keren. Betul, betul. dari semua roster di tim yang ada di F1, driver-drivernya itu McLaren tuh udah paling the best anjir. Itu istilahnya tim manapun pasti mau Kombinasinya mereka iya. berdua. Tim manapun pasti Kombinasinya itu mau mereka berdua. Bayangin lu kombinasi itu perfect sih menurut ngutamain gua sekarang. iya ngutamain timnya dulu baru ya tarung lu WDC tapi tetap ngutamain Iya. timnya dulu itu wah Mm-mm. anjir itu gila sih. Maksud gua Mm-mm. terlepas dari banyaknya kontroversi yang dibikin sama Zac Brown dengan omongannya dia terus Iya. laganya dia yang aneh gitu ya kan. Tapi dia masih bisa loh. Dia bisa apa nyetir mereka berdua gitu, Iya, driver-drivernya betul, mereka betul, betul. yang notabene masih muda-muda cuy, gitu. Mm-mm. Muda semua, umurnya Tapi Mm-mm. nggak terpaut jauh itu Piastri sama Lando, sama jelas seumuran. harusnya ego Iya. gede mereka, Iya, ya Tapi maksudnya itu ya, makanya salut mereka tim player banget sih emang berdua. gitu. Tapi Verstappen beda bang, enggak beda guys. Verstappen itu driver yang udah lebih gede dari timnya.
Nah, kalau Lando, Oke. Lando, Lando sama Piastri ya masih under team. Jadi kayak masih ya ya pokoknya beda lah. Kalau Verstappen malah Verstappen. Exception, exception. Makanya kan Red Bull bukan Red Bull namanya, timnya hmm, Verstappen. Verstappen Racing. Iya, Verstappen iya. Racing. Itu ya itu makanya kalau Verstappen gak punya power mah dia nggak bakal dibolehin ikutan balapan GT anjing. Iya. Itu kan gara-gara powernya dia anjing, sebuah Ya, pengecualian. setuju. Antonelli aja atau Russell diomelin so dia pengen pengen nyoba ikutan GT. Betul, setuju. Itu dia. Kimi sih mau nyoba balapannya itu anjir GT3 nggak boleh. Diomelin nggak boleh. Siapa siapa? Kimi. Oh Kimi kan iya. di film pengen apa pengen ikut coba GT3 Iya, juga. Soalnya kan enggak, nggak boleh. emang Kimi kan dasarnya Anak basicnya kan GT3 dari dulunya. iya GT kan basicnya dari Eh, dulu bapaknya juga iya. timnya juga A- tim GT. akhirnya cuma ikut latihan-latihan doang. Kenceng lagi ya latihan doang juga. Iya, iya, makanya. Oke, menarik. Nah, terus berlanjut. Ini kan kalau kayak gini terus, ini bisa bikin eh Russell itu kan agak bahaya nih kursinya di Posisinya Mercedes dengan performance sekarang nih. Ya walaupun balapan masih panjang ya, masih ada 18 lagi. Tapi kalau kayak gini terus, ini banyak juga yang bilang kemungkinan Russell bisa kehilangan seatnya nih. Kontraknya satu per Hmm, satu, yang dimana plus satunya itu fleksibel. iya, Fleksibel itu lebih ke arah kayak opsional, opsional. iya JTTA lah, yang toto-toto aja gitu ya kan. Betul. Jadi kita nggak tahu nih ke depannya gimana. Nah, ada ada rumor dari ada rumor di F1 masalah bursa transfer. Nah, ini dari Rafif nih yang tahu. Monggo, Viv. Sebenarnya ini lebih nggak secara eksplisit sih. Soalnya Flavio Briatore ya prinsipalnya si Alpine itu waktu itu sempat bilang kalau misalnya mereka tuh bakal melakukan manuver di transfer market kalau Mercedes udah ngelakuin duluan. Jadi nungguin Mercedes dulu lah. Nah, maksudnya ini secara implisitnya ini apakah mereka jangan-jangan ngincer Russell juga? Misalnya, maksudnya nggak mungkin kan Mercedes nendang nendang Kimi Antonelli gitu maksudnya dibanding antara antara Russell sama Antonelli ya pasti yang paling kenapa lu senyum-senyum dok Kenapa kenapa nggak mungkin? kalau kamu Kim berarti menurut lo Russell pantas dibuang gitu. dibanding Antonelli iya. Anjing keremengannya dimakan, Cok. Kakak kemarin di Bangsa. komen, kakak kemarin di komen podcast, anjir lah, Bang Raffi mah emang suka Eh, jadi makanan Clipper coba anjing. eh, ya maksudnya ya Antonelli dengan 2 musim umur 19 tahun udah bisa performa kayak gitu ya masa mau dibuang anjing. Iya sih Russell tuh ya betul. maksudnya sekarang udah di peaknya dia dan ini umurnya dia tuh ya bisa dibilang bukan umur yang muda banget lagi maksudnya di F1 gitu kan. Maksudnya paling logis lah. Masa ya Briatore ngincernya Antonelli Nggak emang bakal mau nggak bakal nggak Mercedes bakal ngelepas. nggak bakal dikasih juga sih. Mak Kalau sekalipun iya mau makanya. buyout Maksudnya market value-nya gede banget. iya makanya dan yang paling possible kan yang kontraknya mau habis juga kan Russell dan Iya. maksudnya secara dari omongannya Briatore itu apakah dia ngincer ada kemungkinan Russell juga nih di situ. Russell pakai Alpine pakai Selain Gucci. Alonso Soalnya ya. Bah. selain Alonso ya soalnya kemarin di Barcelona kan banyak banyak apa namanya spekulasi muncul tuh. Briatore ngincer lagi on talks buat Alonso juga. Soalnya kayaknya Alonso udah ada kemungkinan kayak dia nggak bisa ngelihat Aston Martin improve dalam waktu dekat lah. Maksudnya dalam tahun depan kayak dia nggak bisa ngelihat Aston bakal fight di depan gitu kan dibanding Alpine nih prospeknya gitu kan. Yang udah Wah, ketahuan pakai mesin yang paling kenceng gitu kan. Alonso Dan mungkin pakai Alpine sih. Wah, kenceng sih gue yakin tahun ini anjing. kenceng ya gue yakin. Nah Ya itu balik makanya lagi. kayaknya sih ya itu targetnya Briatore ya mungkin list teratasnya itu ada Alonso sama sama Russell sih. Dan kayaknya kalau misalnya Russell bakal free tahun depan dia bakal utamain Russell feeling gue kalau Briatore dibanding Alonso ya. Ya karena secara umur juga masih panjang punyanya Iya bisa Russell daripada iya Alonso.
benar juga. Betul. Itu. Wah, ngantuk Dimas. Tapi Ya, menurut lo, kalau misalnya nih Russell ke Alpine dengan gabung bareng Briatore dan juga Gasly, hmm. cocok gak sih? Aman gak sih kira-kira? Menurut lu gimana, Dim? Gue nggak kebayang sih Cek, kalau Russell. gua gua Karena banyak gua banget sih nih fans-fansnya George Russell juga yang bilang, udah Russell mending pindah tim aja karena Mercy gak jelas. Hmm. Mercy jujur, Mercy tim tim magang kayak gitu-gitu. Nah, eh, menurut lu ju- Russell ke Alpine oke nggak? Bakal oke nggak? Ke Williams gak sih? Wah, eh, jujur, gue nggak bisa ngelihat dia oke di tim yang midfield ya, karena kita terbiasa ngeliat Russell itu pembalap tim papan atas gitu loh. Kalau nggak papan atas, back marker sekalian, Dim. Iya sih bener. Jadi kayak bukan di ukuran tim, tanggung ya. iya jadi tim Iya, betul. tanggung gini tuh mungkin kayak ngelihat siapa ya, adalah pembalap yang biasa di atas, tato di tengah lagi kayak Ricciardo dari Red Bull ke Renault kali ya. Bisa Takutnya jadi. takutnya itu Bisa tuh jadi jadi. titik, either titik lu naik ke atas atau itu titik lu flop buat ke bawah, karena Bener, sekalinya bener, lu bener, bener. nyangkut sama satu hal yang bikin lu berat banget buat maju, wah susah coy lepasinnya. Betul, betul, betul. Takutnya Sebenarnya kayak agak mirip Ricciardo juga sih. anjir. Iya, mirip juga sih sama Ricardo. Soalnya kan di fase karir yang sama nih. Ricardo pas Verstappen masuk dulu. Dan sekarang Russell dengan Antonelli masuk sekarang kan. Maksudnya mereka ada di fase karir yang sama ketika ini terjadi gitu loh. Waktu Iya, itu Iya, skenario-nya Ricardo, mirip. heeh, waktu itu kan Ricardo masuk Red Bull, tapi Red Bullnya nggak kompetitif nih. Sama kayak Russell, dia masuk Mercedes, total lagi jelek kan iya, kemarin-kemarin. Nah, giliran sekarang Red Bullnya bagus, waktu itu Red Bullnya udah mulai bagus, terus juga Mercedes sekarang bagus, muncullah Verstappen dan Antonelli ini. Dan apakah nih, maksudnya Russell, apakah dia bakal ngelihat juga nih, ah gue nggak mungkin di masa depannya di prioritarisnya sama sorry, sama Mercedes gitu, kayak kayak Ricardo dulu pemikirannya. Jadi gue ya udah mending gue pindah tim aja di mana gue bisa jadi prioritas gitu kan, jadi tim leader lah. tapi Nah, kayak apakah Russell dia bakal jangan bakal jangan bakal kayak pindah gitu dari juga gitu? Mercy sih, jangan pindah dari Mercy sih menurut gua. Jangan mengulang kesalahan yang sama dari Ricardo menurut gue berarti. Iya, Iya. iya sih, jangan Karena menurut pindah gua, sih. karena menurut gua kalau misalnya dia pindah ke Alpine nih, dia bukan jadi tim leader. Menurut gua akan tetap Hmm. Gasly. Oh gitu berarti. Gasly orang Prancis, Iya Alpine sih. dari Prancis akan lebih ini banget gitu loh. Akan lebih Hmm, hmm, tetap hmm. condong ke Gasly kalau menurut gua ya. Hmm, Nah, hmm, bisa hmm, jadi hmm. either tim leadernya tetap di Gasly atau ya dibuat equal, Iya, ditarungin. malah Nah, malah Briatore lu kan nggak suka kayak nggak gitu. dapat, malah iya, malah nggak dapat apa-apa sekalian. Nah, Kalau Russell iya, iya, perform, kalau Russell tiba-tiba nge tengah-tengah nih, Briatore Briatore lu kan tau Briatore kayak gimana bro, dibuang langsung nggak peduli siapa. iya. iya, iya. Menurut Kalau gua pintu kalau aja sampai cocok, kalau diancem-ancem kan. iya, menurut gua kalau cocok timnya sih lebih cocok ke Alonso ya, Alpine itu. Iya, Ya, maksudnya ya orang-orangnya. Briatore sama Alonso ya udah gitulah. Udah apa gimana? Udah apa? Masa Udah apa? masa gitu, masa gini, Udah apa? masa gini. Maksudnya udah klop lah satu Udah sama lain dan cocok, udah kan iya. Cocok ya. cocok, udah kenal satu sama lain dan macam-macamnya, work ethic yang macam-macamnya ya udah tahu semua lah. Dan ya makanya itu menurut saya kalau secara tim menurut gue yang cocok lebih cocok ke Alonso dibanding Russell. Lebih fit Mm-mm. in lah. Iya, 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 Itu iya. Russell kalau pindah ya paling ke cocoknya ke Williams lagi. Russell masih oke di McLaren lah. Buat replace Piastri yang ke Red Bull, nah Verstappen ke Mercedes. Wah. Itu gila sih kalau kata dia. Boleh sih, karena Lando sama Russell ya berteman juga kan. Dan Lando udah Iya, selesai gitu loh. Untuk Iya WDC ya maksudnya ya, udah gitu iya kan. udah Dia udah udah dapet. lepas udah lepas. Iya, Hmm. dia udah nothing tulus banget. Kelihatan kok balapan di tahun ini aja di musim ini mau perform mau enggak ya dia ketawa-ketawa doang gitu ya kan. iya, hahi hahi tapi enggak, dia tuh hahi hahi tapi kenceng anjir kan. Ngeliatnya Iya, kayak anjir santai banget nih orang. iya. Enggak, gue takutnya nih eh Lando sama Russell di tim yang sama. Hmm. Uff, bakal ini sih kayak battle lagi menurut gua. McLaren akan Dua ada battle lagi dua Iya Inggris betul. di karena mobil Russell di ngotot mobil pengen Inggris. menang, Landonya
kayak bukan bukan ke arah menang untuk dapetin WDC, tapi lebih ke arah ya gengsi karena dia tim leader. Benar benar benar. Masa gue dikalahin? Kecuali lah Landonya emang masih udah begini kayak ya udahlah gue Hmm. Iya, santai. bisa jadi kayak dia lebih fokus Ah, ke tim gitu kan. ah, Hmm, hmm. Nah, Bisa kalau bisa jadi sih. iya bisa jadi. Makanya di McLaren itu kan dia butuh seorang tim player banget nih. Nah, tadi kan lu pada bilang agak ragu kalau misalnya George Russell ini untuk jadi tim player agak ragu nih. Nah, menurut lu kalau misalnya dia di McLaren, Dim, bakal bisa jadi tim player nggak? Atau malah ya ego aja pengen menang gitu? nggak tahu kenapa gue ngelihat dia meskipun pindah tim akan sama, Sama apa maksudnya? sama aja kayak gitu-gitu aja. Kayak Oh, perform udah perform udah gitu doang. Apa karena gue belum lihat firenya Russell buat itu ya buat gue tuh dulu suka banget sama Russell ya apalagi 2020 yang dia gantiin Lewis di Sakir gitu. Dan Iya ya. di saat Itu dia jadi terbakar-bakar banget, Cok. dia jadi replacement itu wah gila lu, wah dia hunger parah anjir, kayak lu bisa Hmm. nge-out qualify mobil yang baru lu coba sekarang gitu kan, kenceng banget. Dan tapi pas udah lu dapetin apa yang lu mau gitu kayak gini nih, lu pas ngejar banget lu gacor banget tapi pas udah dapet apa yang lu dapetin kayak ah relax, gue udah punya, Oh, relax gue udah kayak punya. leg kayak leg. Iya gitu kayak tapi bukan 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 berarti gue bilang Russell nggak usaha bagaimana, usaha cuman kenapa kayak belum belum nemu aja gitu fire yang bikin Russell tuh boom gitu loh di musim itu prime gitu loh. Malah Kimi yang Hmm. sejak Shanghai itu tuh uh Iya fire on itu nggak forma habis sih. habis Iya sih, ya. nggak habis, Hmm. bukannya api itu nyala terus boy. kalau menurut Hmm. gua, Russell ini bisa jadi the most unlucky driver aja sih di F1. Menurut gua ya. Karena gini, pertama kali dia masuk ke F1, dia harus ke Williams dulu. Betul. Selama 3 tahun ya, kalau nggak salah. 3 tahun. Yes. Setelah itu Iya masuk ke tiga Mercy, tahun akhirnya naik ke Mercy tapi di saat Mercy-nya lagi di saat Mercy lagi down. hmm, Oke, Hmm. selama itu dia berkarir up and down dan segala macem. Ya, memang ada beberapa kali dia menang, tapi lebih banyak apesnya. Terus habis gitu, akhirnya di sekarang yang dimana mobilnya udah top notch, tiba-tiba muncullah Kimi Antonelli dengan talentnya yang luar biasa. Hmm. Menurut gua, George Russell ini dia driver yang bagus, tapi unlucky aja, bener-bener kayak, waduh bad luck banget aja gitu. Mirip Ricardo kan menurut gua iya Iya. kenceng di waktu case-nya. kenceng di waktu yang salah. Iya. Hmm. Ricardo kedatangan Verstappen ya Russell kedatangan Antonelli. Mungkin kalau musim ini belum Antonelli atau maybe mungkin masih Lewis di Mercedes dan Antonelli masih jadi reserve driver atau apalah, kita akan puji-puji rasa mungkin kayak mungkin oh dia the best dia kenceng Bisa banget jadi, karena dia bisa no jadi. pressure. Nah ini Hmm. ditambah dia datangnya Kimi Antonelli juga ngalahin ditelek banget jadi kita ngeliatnya kayak oh ternyata masih ada lebih kenceng dari Russell gitu loh, seolah-olah kasarnya gitu kan Hmm. padahal enggak juga dia mah kenceng kok. Bener bener Iya, bener iya. bener. Ya, makanya yang gue bilang dia paling unlucky driver Sama di grid sama F1 buat ini. buat transfer market nih ada rumor juga nih dari Racing News 365. Dia tuh di video YouTube mereka tuh, maksud gue kemarin sempat baca dia tuh nyebut kan waktu di minggu kemarin tuh Verstappen sempet sempet meeting di markasnya Red Bull di Austria. Oh iya betul yang sama Siapa? meeting Klik tuh foto-fotonya meeting tuh meeting iya Verstappen meeting sama atasan-atasannya Red Bull. Nah di sini eh apa namanya Red Bull itu minta Verstappen buat tetap komit ke Red Bull katanya biar bisa nge-attract engineer-engineer top level lah. Karena pasti ya engineer pasti mau lah kerja sama seorang Max Verstappen gitu kan. Nah, anjay. tapi kabarnya nih gongnya Verstappen tuh nggak mau ngasih komitmen itu, Cok. Karena memang Katanya di situ klausul kontraknya klausul. nanti kan sampai midsummer ini kan. Heeh. Katanya klausul ini kalau dia nggak at least second dia bisa terminate kontraknya di summer ini ya. Second Ya, loh anjing. Damn. apa? At least second.
Iya, harus second kedua. position. Ya, Yang ya, di mana ya make kedua, sense. Ya make yang sense di lah mana buat kedua dia mah sekarang Lewis standarnya. Hamilton. Iya maksudnya kondisi dia sekarang di Red Bull tuh gila banget Sulit, buat sulit, menuhin sulit, itu loh sulit. gitu. Sulit Nah iya anjir. makanya kan. Nah apakah ya maksudnya apakah Russell anjing Russell mulu cok bangsat. Trend free in my head anjing Russell get out of my head. Nah apakah maksudnya Verstappen apakah emang beneran nyari opsi keluar? Maksudnya keluar dari Red Bull atau keluar dari F1 nggak tahu ya. Apakah dia bakal ke Mercedes? Maksudnya kayaknya itu sesuatu yang bener-bener dia consider banget sih. Entah itu pindah tim atau keluar dari F1-nya sendiri. Dan kemarin di tempat meeting itu ada siapa? Siapa aja Ada sih? Gue lupa. ada Toto Wolff. Emang ada? Ada di lokasi yang sama. Damn. Katanya Damn. sih ngomongin regulasi yang 60-40 ya kita ya iya kali mereka ngomongin itu kali ya udahlah. Hmm. Wah, Apa jangan-jangan Mercedes itu nge-support 60-40 biar Verstappen mau datang? Awalnya mereka nggak mau kan, tapi kan gara-gara lu jangan gitu ini kan ide Verstappen. Oh ini ide Verstappen. Oh boleh boleh. Iya itu dia, Cok. Konspirasi, konspirasi. Konspirasi sih ya itu bisa itu kan andainya kan kita kan cuma anak-anak guys. Nah itu dia sih. Menarik, maksudnya menarik juga transfer marketnya ini. Iya, maksudnya apa yang namanya ya? Snowball efeknya bakal bakal di-trigger sama Verstappen sih menurut gue. Iya Di anjir summer ini. soal kontrak-kontrak si Verstappen dan sementara itu di merah-merah itu kontraknya yang baru diperpanjang sih si Leclerc Iya, ini malah gitu. Iya. malah kucut kemarin. Iya, makanya Harus ini apa sih dia anjir iya, biar iya, kenceng iya. lagi coy. Apa ya? Gue tuh gue tuh ngeliat gak tahu anjing gue bingung. Kan kita sempat bahas juga ya kayak dia tuh gairahnya kayak lagi hilang, sparknya lagi hilang kayak enggak sih Russell masih better sih dibanding Leclerc Mik secara mik 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 secara mik mik mik. secara sorry secara passionnya. Tapi ya itu makanya gue nggak tahu gimana dia bisa reignite sparknya itu apalagi kemarin juga di balapan masalah reliability lagi kan itu apa hidrolik kalau nggak salah gara-gara Iya yang hidrolik lebar ya. kemarin hidrolik. Heeh. Gimana dok? Ini pure mobil, pure masalah, pure luck apa emang dianya losing some I don't know spirit maybe. Leclerc. Hmm. Leclerc menurut gua gini sih. Apa ya? Mungkin dia lagi di fase yang dimana dia tuh dia ngerasa capek aja di Ferrari sebenarnya. Bisa jadi. Ah, Dan itu understandable sih menurut gue. iya. Tapi dia akhirnya ke multiply capeknya karena melihat Lewis bisa perform dengan Betul. mobil yang sama. Iya. Mm-mm. Walaupun memang beda settingan dan maksudnya ya mobil yang sama SF26 juga kan. Maksud gua lebih ke arah kayak ini tuh lebih ke arah kayak Leclerc-nya sendiri yang harus apa ya? Mungkin bisa bisa ngambil cara kayak Russell sendiri deh. Russell itu mungkin di beberapa race sebelum Catalunya itu kan dia struggle karena dia mengcopy paste apa yang dilakukan Kimi Antonelli, Eh, ya kan? Nah, kata gua, tapi aduh di minggu lalu kita ngomong bahwa Leclerc ini bukan tipikal orang yang bisa ngedevelop mobil ya. Tapi Iya. maksud hmm. gua gini sih, lebih ke arah gini sih. Coba dia berani mengambil resiko karena ini kontraknya kan masih panjang ya. Maksud gue gini, coba Leclerc ini berani ambil resiko untuk mencoba settingannya sendiri. Bener-bener kayak ulik aja sendiri gimana rasanya, lu pengen apa, itu menurut gua Ferrari akan siap untuk ngasih sebenarnya. Khusus lah. Oke, kita personalize untuk Leclerc sendiri gitu misalnya. Nggak apa-apa. Anak Mas Coy. Menurut gua itu akan jauh lebih oke gitu. Hmm. Karena dia ini kalau gue lihat dia nggak pede sama mobilnya itu sendiri. Dia beberapa kali ngomong di interview kalau dia bahkan dia ngomong kayak untuk ngejar championship dengan mobil sekarang kayaknya enggak deh. Tapi tiba-tiba dipatahkan sama Lewis Hamilton yang tiba-tiba menang di Catalunya. Bro, Hmm. itu tuh sebuah tamparan bukan tamparan lagi Betul. sih, itu udah dibogem Pak, pakai tangannya Ah. dikepel gitu loh. Menurut gua itu akan jadi
itu omongan dia tuh jadi bumerang sendiri gitu untuk dia sendiri dan akhirnya ngemultiply perasaan dia yang mental dia mungkin bisa jadi akhirnya kena. Nah, maksud gua adalah ya udah sekarang benar-benar kayak all in aja gitu loh. All out aja yang dimana lu udah lu coba cari settingan sendiri seenaknya lu bener-bener nggak apa-apa lu nggak perform dulu dan segala macam nggak apa-apa tapi seenggaknya lu belajar mengulik intinya Mm-mm. itu belajar ngulik mobilnya cari settingan yang pas untuk lu karena ya regulasi ini akan tetap ada sampai 2030 gitu loh Mm-mm. sasis dan aeronya kan tidak berubah cuman ininya mesinnya doang yang akan berubah kan settingannya menjadi 60-40 gitu tapi kan untuk sasis dan aero tidak akan berubah which is itu tidak akan apa ya driving style dan segala macam itu akan lebih ke arah kayak ya Leclerc harus cari sendiri itu menurut gua itu yang harus menurut gua itu yang harus dilakukan sama Leclerc sih dan dia harus mulai lebih ke arah percaya aja maksud gua gini trust the process aja sih gitu jangan 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 merasa kayak Ferrari ini kayak gini-gini doang. Jangan jangan seperti itu. Maksud gua, lu lihat Lewis deh. Lewis itu tahun lalu segitunya. Tapi di tahun ini benar-benar dia bisa perform. Di 3 race terakhir, dia podium, tiga-tiganya podium gitu loh. Dua, dua, satu. Kita nggak tahu nextnya. Cuman itu udah menjadi bold statement banget bahwa Lewis ini sepercaya itu sama Ferrari. Hmm. Akhirnya Ferrari tergugah hatinya dan bisa perform gitu. Walaupun memang ada perubahan settingan dan segala macam. Nah, Leclerc harusnya bisa kayak gitu juga harusnya ya. Apalagi dia lebih lama di Ferrari dan dia masih anak emas yang Ferrari, masih sangat disayang kok sama John Elkann, masih sangat Wingman disayang emas. sama Tifosi, masih sangat disayang sama tim Ferrari itu sendiri. Sayang banget kalau dia malah merasa nggak percaya, nggak pede sama mobilnya dan segala macam. Menurut gua itu harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Walaupun ya gue tahu dia capek dan segala macam. Udah berapa lama dia ya 8 tahun, ya kayaknya 7 tahun Hmm. dia di Ferrari. Maksud gue ya lu harus bisa seperti Lewis Hamilton yang sepercaya itu sama tim lu sendiri gitu. Sepercaya itu Hmm. sama pit crew lu, sepercaya itu sama mekanik-mekanik lu, race engineer dan segala macamnya yang di dalam itu. Walaupun memang banyak yang bilang Ferrari strateginya ngebadut lah, pit crew-nya kadang ngebadut lah, keputusan-keputusan yang ngebadut. Maksud gua, kalau lu bisa sepercaya itu, percayalah orang-orang akan di dalamnya, internal itu akan berani ngasih sesuatu yang lebih gitu loh. Itu Betul, sih betul, kalau betul. menurut gua. Damn. Lecrack Pip. Kenapa? Bagus sebenarnya, cuman kehalang mood. Kayak siapa? Kayak Ricciardo di McLaren 2021 tapi emang itu mah udah fate sih Mik semangat lu kurang gila dekat. sih. Lebih Fate. lebih ke kayak Vettel sih, Vettel akhir-akhir pas Iya, Leclerc iya datang. lagi. Tapi nggak Iya. lucu coy. Nah, Nggak lucu Jujur maksudnya sama masih sih. Jujur gue masih liat muda. kemiripan sih. Masih muda gue banget Vettel. Leclerc anjir. gue tuh takutnya ya, bisa jadi loh, Leclerc itu ke-influence sama Vettel Waduh. yang di akhir-akhir, yang di 2019. Hmm. Yang di mana Soalnya soalnya ini kan Vettel dia tuh di podcast itu dia ngaku sendiri gitu di 2019. Kok ini anak semangat banget ngeliat Leclerc gitu kan. Ini anak semangat banget lu finish di berapa aja semangat banget gitu kan, passionate banget gitu. Dan di situ dia heran dan di sini kayak Leclerc Leclerc apa ngelihat sesuatu di situ juga ngelihat kok ini Lewis datang-datang bisa ngubah tim terus juga sekarang bisa passionate banget gitu loh. Jadi dia iya. Pada nggak tahu ya mungkin pada musim lalu dia ketampar-tampar banget ya. iya ya, mungkin nggak tahu ya mungkin mungkin maksudnya di fase yang sama kayak Vettel itu sih bisa jadi. Iya, iya itu yang gue takutin. Makanya Leclerc Dan ini, mas dan sorry Leclerc ini satu lagi benar-benar masalah. harus ini sih, harus berubah sih. Hmm. Ya, tapi masalahnya di sini ya Vettel oke lah dia merasa down gitu dan udah nggak termotivasi dia udah pernah juara dunia 4 kali lah lo. Ini belum masalahnya.
Iya, sebenarnya 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 apa ya? Kalau gue bilang juga ya, laki-laki itu harus bisa manfaatin apa yang ada di Ferrari gitu sekarang dengan adanya Lewis Hamilton, ada Mm-mm. Fred Vasseur yang mau suka ngedengerin feedback dari drivernya, John Elkann yang percaya sama Leclerc juga masih tim Ferrari yang masih percaya, bahkan tifosi itu sendiri juga masih percaya sama Leclerc. Maksud gua, walaupun memang mungkin trennya sekarang Lewis Hamilton yang kelihatannya diutamakan sama Ferrari, tapi emas itu label anak emas itu masih dipegang sama Leclerc kalau menurut gua. Jadi Leclerc itu harus benar-benar jangan terlena. Menurut gua malah belajarnya itu lebih keras lagi gitu loh. Apalagi ada Hamilton, manfaatin Hamilton di situ. Lu gimana sih cara gini? Ajarin gua dong atau gimana? Maksudnya benar-benar lu ulik seulik-uliknya sampai akhirnya Hamilton akhirnya memutuskan, oke, gua pensiun. Lu udah punya bekal Hmm. ke Sebenarnya depannya mau kemarin tuh, ngapain dan iya, gimana gitu. sebenarnya tuh kemarin Leclerc di Barcelona, kalau nggak salah di practice gitu. Ya di practice, dia tuh secara pace dia oke banget sama Luis, on par lah. Cuma kayaknya dia kayak apa ya? Dia tuh kayak kayak over over apa namanya? Overdoing gitulah. Dia Hmm. terlalu kayak ngebesin apa namanya ya? Benchmarknya tuh kayak ingin banget sama dari Hamilton. Mhm. Dia buktinya di kualifikasi dia make mistake itu kan gara-gara ya dia ngikutin apa yang dilakukan Hamilton, padahal kan ya secara driving style Iya, mereka udah beda gitu kan. setuju, Dan menurut setuju. gua itu dan menurut gua sebenarnya ya itu apa disayangkan banget sih karena secara secara pace di praktis dan kemarin-kemarin tetap kelihatan dia tetap kenceng. Iya, iya. Maksud gua gini, Lewis itu sekarang lagi on top performance banget gitu loh. Hmm. Ya kan? Nah, ketika kayak gitu, Leclerc jangan berusaha untuk naik di atasnya. Iya. Kan dia nggak, apa ya, dia kan belum nemu cocoknya di regulasi Hmm. sekarang kan, dengan mobilnya sekarang kan. Maksud gua, belajar aja dulu, seenggaknya lu bisa keep up. Sama kayak misalnya gua ambil contoh Ishak Hajar deh. Iya. Ishak Hajar nggak pernah mau mencoba untuk overdoing it untuk melawan Max Verstappen gitu loh. Tapi Betul. dia mencoba untuk mengikuti pace-nya Max. Bisa nggak gua? Bisa nggak gua? Akhirnya apa? Beberapa kali dia di atasnya Max, Hmm. ya kan? Nah, maksud gua Leclerc bisa melakukan itu juga kok. Nggak apa-apa. Di regulasi ini mungkin dia nggak yang top perform banget gitu loh, secara performance-nya gitu. Tapi at least dia bisa kalau bisa ngikutin Lewis, bro, Ferrari bisa jadi contender championship untuk ngelawan Mercedes loh. Iya, betul Jadinya betul kalau betul. dia bisa berani seperti itu, maksudnya menurunkan ego dan lebih ke arah kayak oke, gua menerima ini semua. Oke, kita restart, kita reset semuanya. Gue mau belajar lagi, kayak gitu loh. Dan gue Ya mau dan menerima ini apa adanya ya sudah hmm. gitu loh. Mau gimana? Dan Leclerc juga ya itu more than capable buat melakukan itu aja secara secara talent itu. Dia tuh extraordinary anjing Iya. secara maksudnya potensinya dia gitu. Dan gue setuju. Dia tuh terlalu overdoing it aja gitu loh. Udah Mm-mm. terlalu over gue bilangnya anjir. Mm, Udah overdoing it aja udah over untuk over anjing. iya overdo it aja untuk mencoba untuk melawan Lewis Hamilton gitu yang udah dapat Mm-mm. settingan ya dan udah cocok sama mobilnya kayak gitu loh. Ya udah pede juga. Iya, udah pede banget gitu. Mm-mm. Yang dimana ya kita tahu gitu ya kan. Dari awal Lewis itu dari bukan shakedown apa dari tes precision test dia udah Iya. ngomong gue enak nih mobilnya cocok nih sama gue tapi lebih ke Mm-mm. arah aero sama sasisnya ya. Iya. Nah Leclerc itu kan enggak, Mm. Leclerc ngerasa ini ngerasa itu masih an gitu kan berarti kan belum nemu, sedangkan Mm-mm. Lewis udah nemu nih feel-nya. Nah itu yang terkadang ya sama lah kayak Lewis pada waktu di ground effect dia cupu banget kan, Iya. ya kan nggak Mm. perform kan, Mm. tapi Russell perform gitu loh pada waktu ground effect. Nah, ground effectnya hilang, Lewis langsung on top performa lagi. Itu sih maksud gua. Mm-mm. Terkadang lo ada di atas, terkadang lo di bawah. Nah, gimana caranya lo nerima aja. Ketika lo nerima bukan berarti lo menyerah ya, tapi menerima Mm. dengan keadaan itu ya udah, gua mentokin di mana? Ya udah di sini. Ya udah, nggak apa-apa. Jangan overdoing it. Mm. Ketika lo overdoing it malah mistake. Lebih baik lo dapat Betul betul poin, betul. at least di top 5 terus-terusan.
konstan daripada lu juara satu terus tiba-tiba DNF, juara dua DNF lagi, ngapain? Itu sih menurut gue. Mm-mm. Dan menurut gua meskipun apa ya, let's say mobil emang regulasi ini nggak cocok kan sama Leclerc, tapi menurut gua Leclerc yang ngerasa nggak cocok sama mobilnya tuh dia tetap bisa bisa apa namanya, bisa tetap on form banget gitu kalau misalnya dia emang secara self confidence tuh tinggi gitu, karena dia itu bisa bisa adaptasi cepat sama mobilnya meskipun ya emang gak cocok sama driving style gitu, kalau yang gue lihat dari Leclerc ya. Hmm. Lu Dim ada Gimana tambahan Dim? gak Dim? Gimana Karena lu Dim? tifosi Dim. Ini malah malah diem, udah ngantuk dia. Aman, semua sudah tersampaikan dengan baik. Ah, cing. Oke, terakhir ini ada berita A2 dari Raffi. Apa nih? Oh, Aduh, A2 five Ferrari. horsepower. Gue sebelum ke Ferrari ya, gue sebenarnya masih nunggu dari Red Bull kan ini minta dihitung ulang lagi. Nah itu sorry ya, bentar. Nggak, lain Red kali Bull kan mic-nya taruh lantai aja sekalian. nah ini kan Ferrari, nah ini kan Red Bull minta ini. Cok beneran anjir. Nah ini kan Red Bull minta A2 dihitung ulang ya sama FIA. Nah ini maksudnya apakah nanti bakal kayak ada perubahan atau bakal sama persis gitu loh? Secara perhitungannya perubahan signifikan apa gimana? Itu sebenarnya gue penasaran juga. Tapi yang bakal fix sih kayaknya Ferrari bakal tetap A2 yang di atas 4% ya. Dan minggu depan ini Ferrari bakal bawa upgrade pertamanya nih dari A2 buat di power unit ketiga mereka. Dan katanya sih bakal ngasih advantage improvement 5 horsepower, dan itu lumayan sih. Dan ini fase pertamanya dari upgrade mesinnya mereka kan, karena mereka dapat dapat jatah 2A2 di Austria, sama mereka bakal bawa lagi di mana sih, Monza ya kalau nggak salah ya, tadi gua kasih ya Nah, pokoknya setelah 6 pas lihat race ya. lah. Ya Setelah ya 6 tapi pokoknya balapan. itu. Hah. Yang Buat dirubah, jatah kan. di ICE-nya. Sama di bensinnya. Menarik sih. Ya sama di Shell. Heeh. Kayak di ICE kalau kita sempat kita bahas juga ya, dari rumor-rumor kalau dari ICE turbo sendiri nggak dirubah signifikan, tapi lebih ke efisiensi turbonya itu sendiri sih, cara kerja turbo. Soalnya kan Tapi bukan nggak digedein ada ya. Dimas kok nggak ada suaranya? Ah, enggak, orang gak ngomong tanpa suara. Jancok, Enggak, jancok. Ada aja orang udah buset. Aneh enggak. banget Nggak sumpah nggak di aneh. Lu enggak, nggak digedein, nggak kerennya digedein. itu loh, kerennya Shell ikutan develop bensin baru buat tim Ferrari kayak wah gila, keren banget anjir. Ya masa Pertamina yang develop anjing. Baju lu tuh, baju Pertamina Pertamina. Baju lu tuh, baju lu. Enduro, Iya enduro. lagi, iya lagi. Iya, iya. Kalau yang menarik, ya ada kemungkinan ada dua upgrade kan. Ya Ada semoga dua fase yang di, katanya tadi. gua nggak ngerti sih yang Red Bull ini. Ya bener juga ya. Maksudnya ini kan baru rumor ya, baru rumor untuk A2 ya. Mm-mm. Kira-kira Ferrari akan nambah 5 horsepower. Terus ada pergantian kecil di ICE-nya, kita nggak tahu apa itu. Sama di bensinnya. Bensinnya dari pihak Shell yang akan ngebantu lah istilahnya gitu. Yang benar-benar akan ngerubah racikannya sedikit lah. Nah itu Mm-mm. katanya untuk bisa nambah 5 horsepower. Nah, hmm, Kayaknya sih tuh ngambil dari ini dah, sawitnya diperbanyakin, kayak ngambil dari Sumatera. Kan bisa tuh jadi bahan bakar tuh. ah itu dia. Ya, Ya lanjut lanjut makanya lanjut lanjut. gue sih nggak terlalu berharap banyak. Tapi gue berharapnya adalah tim-tim yang mendapatkan A2 ini akhirnya bisa maju. Itu Beneran maju. harapannya. Maksud gue lebih ke arah kayak Ferrari benar-benar bisa tarung sama Mercedes, Red Red Bull belum tahu lagi. Nah, ini yang Mercedes Belum nggak Mercedes dapat nih A2 kayak coy. misalnya Alpine, McLaren, ya kan, Williams,
Semoga bisa naik gitu. Bukan hanya Tapi pace-nya yang sebenarnya, kencang, tapi benar-benar kayak bertarung ke depan gitu. tapi sebenarnya gue kepo nih sama opini kalian berdua. Menurut menurut lu berdua, apakah A2 kan dihitung dari ICE doang nih, power ICE. Apakah fair lu ngitung performa? Ini kan upgrade-nya seluruh power unit nih. Apakah fair lu ngitung indeks performa tapi cuma dari ICE-nya doang buat A2 ini? A2 itu mencakup reliabilitas nggak? Enggak dong. Enggak kan? Enggak. Hmm. Jadi Enggak. Dari secara IC, pure ICE Power. doang. jadi Pure secara powernya. jadi secara rules sih ya mereka buat ya mereka masih stay on the rules sih. Jadi mungkin Red Bull sih itu Hmm. nggak terimanya kayak gue jadi terkuat based on apa? Gue jebol-jebol, gue masih gini-gini, gue masih gini ya. Tapi output power lo gede. Ya Hmm. nggak salah. Mercedes dapat ya mereka cuma unggul di baterai. Mesin mereka Hmm. mah pelan. Buktinya mereka masih jebol-jebolan juga di mesin Mercedes, mesin di Hmm. McLaren, mesin di Alpine, mesin di Williams, apalagi di Williams sama McLaren yang paling sering masih Hmm. warak-warandakan. Jadi agak nyebelin emang buat dibilang Hmm. kalau mereka itu adalah sebuah mesin terkuat, tapi ya Ya. secara on roll sih masih masih stay kok, nggak ada yang keluar Nah, aturan. Cuman emang agak ambigu aja gitu kalau ya. nilai kekuatan dari situ aja. Nah, iya maksudnya itu apakah fair lu ngitungnya cuma dari ICE doang sementara kan 50% lainnya kan ada di electric power kan. Dan kursi gue jatuh. Sorry, 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 kucing gue. Nah, ini kan Heboh maksudnya banget. nggak tahu kucing gue gendut banget anjing. Nah, ini kan secara let's say overall performance power unit kita bisa bilang Mercedes paling inilah paling oke lah performa power unit ya nggak cuma di ICE. Nah, maksud gue apakah bakal lebih fair kalau misalnya dihitungnya ya itu keseluruhan power unitnya gitu nggak cuma di ICE doang. Kalau menurut gua sih bisa dikatakan fair ya. Karena Hmm. gimana ya? ICE itu kan walaupun gini, walaupun lu hybrid 50-50, Hmm. tapi semuanya bermula dari ICE-nya. Betul. Even kan IRS atau IRS listrik itu di-generate dari ya apa ICE juga. Betul. Jadi kalau misalnya ICE lu kuat, otomatis harusnya listriknya juga kuat gitu. Jadi base-nya itu, utamanya itu ada di ICE menurut gua. Hmm. Jadi otomatis baterainya akan mengikuti. Hmm. Nah, kalau misalnya yang terjadi di Mercedes, yang tadi dibilang Dimas, sebenarnya itu bisa make sense juga. Kenapa? Karena kan listrik itu bisa diatur dari software. Lu bisa naikin, terus IC-nya yang lu turunin. Bisa. Benar, Tapi benar, benar, balik benar. lagi, tapi balik lagi. Apa yang dilakukan ICE ketika itu kuat, baterai udah pasti kuat. Dan itu terbukti powernya dari Red Bull kan bolak-balik saking kuatnya itu sering jebol. Hmm. Saking kuatnya, maksud gue gini, di lurusan gacor. Kita ngomong testing deh, pada waktu testing deh paling gampang. Testing, apa namanya, si Red Bull itu kuat banget pada waktu lurusan. Semua pada Hmm. kaget. Ini gila banget straight powernya. Straight speednya itu kenceng banget. Gitu. Powernya sebesar itu. Nah, itu power dari ICE gitu loh. Baterai mereka nggak terlalu kuat mungkin karena mereka fokusin di ICE bisa jadi. Jadi memang Atau walaupun sorry, sorry, walaupun gua 50-50, walaupun Heeh. 50-50, tapi kadang kontribusinya itu bisa lu mainin gitu loh. Iya, iya, betul, betul. Itu sih Sama kalau mungkin gua ya. sama mungkin ya dari ini juga sih dari masalah Red Bull mungkin dari harvesting ke baterai juga ya Nah, nggak itu bisa seefisien jadi, Mercedes. Hmm. bisa Benar, jadi, benar, benar, bisa jadi benar, benar. gitu. Cukup fair, Karena cukup fair. memang kan harus dibatasin ke berapa apa 350 kilowatt Iya, dan iya, segala benar, macam. benar. Tapi kan lu Hmm. bisa mainin. Iya, Nggak harus benar, benar, benar. 350 terus kan? Lu Hmm. bisa mainin di antara 300, lu bisa mainin di Benar, 250. benar, Nah, lu tinggal mau gedein yang mana. Gitu aja. benar, Pinter-pinteran benar, benar, benar. pinter-pinteran tim ngakalin mainin baterai. Nah, Iya, kalau menurut kalau gue Iya, iya, itu. kalau baterai kan bisa dimainin. Kalau mesin kan emang ada regulasinya gitu loh.
Deketin Balapan lagi kok nih. maininnya baterai. Masih ay. Ah, Jadi menurut gua, kayak sirkus nih. Terus terus iya gimana? ya. Jadi menurut gua ya itu ICE itu menjadi Sirkus tolak anjing. bisa harus menjadi tolak ukur karena ya balik lagi listrik dihasilkan dari ICE juga. Iya, Semakin kan besar listrik. ICE-nya, semakin besar baterainya juga. Nah, gue nggak tahu apakah kan di baterai itu bisa kayak istilahnya gini, baterai itu bisa lu fokusin di power burst-nya atau main di durasinya, Iya benar benar benar. ya Hmm. kan? Bisa lu mainin seperti itu, power power burst, lu cepat habis tapi powernya gede banget, kayak gitu. Langsung ngeburst instan, boom gitu. Atau lu main di durasi, lu bisa pencet itu lama, habisnya habisnya lebih lama, tapi powernya nggak ada. Powernya ya dikit lah gitu. Flat aja gitu. Iya. Akhirnya apa? Ketika bermain seperti itu, otomatis yang digedein adalah di power ICE-nya. Itu aja sih, tinggal dimainin itu doang. Kalau baterai tuh itu doang, gitu. Kalau menurut gua. Oke oke oke. Jatuhnya adjustmentnya mirip-mirip sama kalau lu main di game F1 lalu overtake bersih lebih kencang, lebih cepat habis. Iya Tapi kan kalau misalnya lu bisa di, di medium kan lebih lebih pelan tapi lebih iya. stabil powernya. bisa bisa lo atur kan bahkan lo bisa atur kelistrikannya itu power listriknya itu di ketika lo lagi balapan Betul betul betul. need more power tapi kan ya balik lagi berarti adjustnya adalah lebih ke power burstnya atau main di durasinya itu Hmm. doang lo bisa naikin berapa persen gitu kan secara Kalau Balikin pinter dong sih kita dok, kapasitas mah sama semua gitu. balikin ke mesin lagi, Bang. kalau pinter sih dok. Kalau Dah kalau gue mah kalau baca bro nggak perlu anjay. gue Nggak, kuliah 4 tahun di eh, siapa sorry kucing sorry lu sorry sorry. Enggak kaki gua. Oh alah lu berarti iya emang nggak base sopan. emang emang base by data ya, nggak asbun ya. Enggak lah gila. Enggak, Ngapain gua elit, asbun. elit dia elit, gila lu. Nah, tapi ini Eh, menariknya nih. Tadi kan Dimas singgung, ini terakhir ya. Dimas singgung masalah V8. Nah, udah balikin aja ke jangan hybrid gitu kan. Banyak yang bilang, udah bring back Ya. V10, bring back V8. Balik lagi ke natural aspirated aja dan segala macam. Gue cuma mau bilang, itu menarik. Tapi kayaknya udah akan jadi akan jadi akan jadi blunder parah untuk F1 itu sendiri. Kenapa? Karena gini, kita harus juga melihat bahwa brand-brand yang masuk di F1 sekarang itu kita lihat pasarnya juga udah masuk ke ranah turbocharger, terus habis gitu hybrid dan segala macam, ya kan? Yang dimana kalau kita ngomongin lebih teknis lagi, ini eh, untuk mobil NA itu udah nggak relevan, itu pertama. Kedua, kalau misalnya oke, kalau gitu hybrid tapi tanpa turbocharger ya nggak bisa, ya nggak Pelan. bisa dong. Jadi pelan banget dong kalau nggak ada turbocharger. Kalau lu paksa NA terus ada listriknya, itu nggak ngangkat mobilnya Enggak. karena lu Ya butuh kayak turbo. ya kayak regulasi sebelumnya lu V8 Iya, kan pelan tapi kan itu pelan V8 kita apa V8 sebelum yang V6 hybrid turbo itu kan pelan anjing Cuma 300 speednya. Iya 320 120 paling mentok. kenceng. Heeh. heeh. Iya. Terus yang ketiga, kalau misalnya eh, nggak pakai turbocharge, ya nggak pakai turbocharger, loh sustainable fuel itu itu istilah gini, dia itu lebih ke arah untuk efisiensi doang, bukan untuk kenceng-kencengan. Sustainable fuel itu bukan bukan bensin yang bagus, high performance, enggak. Sustainable fuel itu kan dari daur ulang kan sebenarnya. Iya kan? Yang didaur ulang lagi kan. Ya otomatis mereka butuh turbocharger itu supaya lebih efisien powernya yang dimanfaatin sama mesinnya. Ketika bensin Betul. itu masuk, terus turbocharger itu ikut membantu pekerjaan dari mesin itu jauh lebih efisien dan akhirnya bisa dapat performa yang bagus. Coba kalau misalnya turbochargernya hilang, let's say pakai natural aspirated doang terus dikasih sustainable fuel, nggak dapet itu. Nggak ada. Yang ada kita nonton kayak, lah ini mah balapan F2, balapan F3. Pelan jadinya, pelan banget. Dan Jadi menurut ya gue itu nggak gak relevan efisien aja sih juga untuk mesinnya. sekarang. Oh, terakhir.
Kalau misalnya tiba-tiba berubah kan, itu gue yakin tim-tim bakal bubar, bakal Banyak nggak mau. banyak yang cabut, banyak yang Iya, cabut. brand-brand Hmm. manufaktur mobil-mobil nggak akan mau. Kenapa? Ya buat apa? Karena kita harus tahu juga bahwa F1 itu bukan sekedar turnamen balapan doang. Tapi ini lab berjalannya mereka juga. Mereka juga melakukan R&D dan segala macamnya untuk Iya betul. mesin ini bisa nggak fitur-fitur ini dan teknologi-teknologi serta inovasi yang kita pakai di F1 itu bisa nggak kita aplikasikan di mobil pasaran kita? Hmm. Ya kalau itu nggak relevan sama sekali, ya buat apa? Ya mereka mending R&D sendiri, ngapain gua balapan di F1? Itu Hmm. bakal bakal jadi blunder parah untuk F1. Itu sih. Hmm. Emang apa ngaruhnya bang sama mobil jalan raya lah? Lu pikir pedal shifter dari mana datangnya? Lu pikir suspensi gear dari mana datangnya? TC dari mana sama ABS datangnya? F1. Iya. Gitu Teknologi-teknologi itu guys. banyak kan Nggak dari usah F1 jauh-jauh deh, kan. power steering dari mana? Power steering. Bikin Itu enteng tuh dia. setir. Anjir. Itu sih kalau gua. Lah kalau lu menurut lu sendiri apa, Viv? Apa tuh soal V8? Ya masalah yang natural air respirated dan segala Tuh, dia, macam. dia Oh mah kalau setuju sama kalau dia mah setuju sama Vettel. Bring back fucking V12. nah, bring back V12. Nah, kan. Beetle malah lebih gede nggak sih, anjir mesinnya? Itu makin panjang tuh mobil anjir. eh gue kalau V8 turbo gue masih setuju, tapi kalau NA ya itu kayak lu tadi gue nggak setuju sih. Susah sih kalau NA. Hmm, hmm. Soalnya kalau V8 masih oke lah. V8 tuh let's say kayak supercar gitu kan masih banyak yang pakai pakai V8. Iya, Jadi V8 menurut gua supercharged, V8 dan itu turbocharged menurut ya. gua ya masih masih oke lah. Maksudnya secara buat road relevansinya masih ada. Tapi kalau misalnya nggak ada apa ya itu kayak lu bilang tadi nggak ada turbochargernya kan lu kerja mesinnya nggak efisien juga jadinya. Iya, tapi itu sih 6 silinder hybrid tuh sweet spot banget coy, sumpah. Iya Semua sih. mobil hampir pakai itu soal mesinnya. Inline six Mm-mm. lah, V6 lah. Atau enggak 6 tuh sekalian sweet potong spot anjir. potong lagi lah kayak kayak LMP1 so V4 anjing udah. Hampir kita Ya, anjir. V4 F1 Pernah iya contoh nggak hampir. jadi Nah, anjir. akhirnya kan WEC yang di waktu itu V4. Iya. hmm. Soalnya Tapi kayak motor MotoGP anjing. ya, tapi fun fact-nya ya, V6 ini bener menurut gua. V6 ini bisa seganas itu. Masih ingat McLaren MP44? MP4 Honda ya, Hmm, tahun Pakai 88. V6, Iya. bener. pakai Di V6 turbo. di kala yang lain masih V12, V10, V8, Iya betul betul betul. V4, W12. Ya, dan McLaren MP44 itu win rate-nya 93,7%. Iya, 15 15 dari dari 16 balap, 15 15 dari kemenangan dari 16. 16 balapan. Apa nggak boring dah itu? V6 turbo. Mhm. Which is sebenarnya benar, gue setuju. Dimas ngomong Iya. ini sweet spot banget, iya. Tapi Mhm. apakah masuk ke V8 turbo untuk di 2031 akan oke? Menurut gue oke juga. Karena V8 masih Mhm. relevan. Iya, V8 asal turbo jangan ya. asal V8 turbo asal hybrid jangan itu masih V12. relevan. Asal jangan V12, jangan V12, jangan Jangan, V10 jangan. sih. Udah kejauhan. V10, Kejauhan. V12. Bro, bobot lebih besar dan segala macam. Sekarang itu zamannya minimalis semuanya. HP aja lebih tipis gimana sih? HP Betul. tipis, terus TV yang darinya tabung jadi tipis, semuanya jadi minimalis gitu. Ya kan lebih ke arah untuk mencari efisiensi kan. Supaya nggak buang-buang, selain buang-buang uang, tapi mereka Yes. nggak mau buang ruang dan tempat. Iya. Mereka juga nggak mau buang-buang material juga gitu loh. Jadi menurut gua V6 tuh oke sebenarnya. Tapi kalau misalnya mau jadi 2031 jadi V8, nggak masalah juga karena masih relevan, nggak Betul. terlalu besar, hitungannya masih enteng juga gitu. Mhm. Dan menurut gua maksudnya nambah komponen turbo itu nggak sekompleks lu nambah komponen hybrid kayak misalnya Iya, contoh apa ya kayak MGU-H gitu loh. Maksudnya komponen mm-mm. apa turbo tuh ya itu digunakan di mobil jalanan juga. Jadi maksudnya nggak sekompleks itu buat nambahin turbo. Iya, 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 iya. Ya Setuju, makanya kan setuju. yang misalnya kalau dikuranginnya dari hybridnya, maksudnya dari baterainya lebih lebih kecil, ya itu masuk akal karena kan emang mau dibikin lebih simpel, lebih ringan. Tapi kalau kalau di turbo sih, maksud gue dampaknya kalau dibikin lebih simpel tuh masih masih kurang masuk akal sih.
Karena ya menurut gua turbo bukan komponen yang kompleks kayak hybridnya itu. Mm-mm. Ya itu lah. Ya kita nggak tahu lah ke depannya akan gimana. Tapi menurut gua akan tetap nonton F1 anyway kok. Mau kayak gimana pun regulasinya dan segala macamnya. Dimas Gue tuh tetap udah mau ke tetap matanya masih Cok, bisa. udah ya, Oke, udah itu aja ngantuk kali ya anjing. untuk hari ini ya. Nah, kita obrolannya juga udah ngalur ngidul, terlalu teknis juga, mungkin udah pada ngantuk juga jadinya. So, itu dia teman-teman yang untuk podcast hari ini di episode 15 dari Will to Will Podcast. Thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir dan jangan lupa komen aja kalau misalnya kalian mau punya pertanyaan atau ada sesuatu hal yang pengen didiskusikan, boleh banget kita baca semua. Dan ya itu aja, like kalau kalian suka, dislike kalau kalian nggak suka, dan jangan lupa subscribe juga. Thank you semuanya, ciao. Ciao.